Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membacakan testimoni dari Ibu T. Nurhayati. Ibu T. Nurhayati. Beliau mengatakan, alhamdulillah Ustadz, apa yang saya sering dengar untuk membaca surat Al-Waqiah setiap hari, alhamdulillah saya baca setiap hari dan bacanya nyicil, maksudnya biar terkumpul 40 kali. Beliau ini nyicil bacanya dikit-dikit ya. Memang ibu rumah tangga kadang kerepotannya luar biasa banyaknya kan. Saya aja yang bukan ibu rumah tangga kadang repot juga. Jadi kan beliau membaca terus menerus surat Al-Waqiah dengan cara nyicil. Alhamdulillah suami dapat rezeki dari kantor dan beliau dikasih namanya rezeki. Kalau surat Al-Waqiah kita baca, yang udah pernah saya alamin itu datang dengan tiba-tiba. Biasanya kalau kita udah baca di atas 1 bulan, udah kita baca, biasanya begitu. Kalau udah di atas 1 bulan, apalagi kalau bisa bacanya memang 1 hari 1 malam 40 kali bacanya. Kenapa 40 kali? Ya biasanya kalau hitungan 40 itu sudah pada umumnya lah begitu. Semakin banyak, namanya juga ayat Quran kan, semakin banyak semakin bagus. Jangan males bacanya, ditawar-tawar. Kita tidak mampu, bukan tidak mampu, males, itu aja masalahnya. Males, pengennya dapat cepet tapi males. Bagaimana kita mau mendekati Allah sedangkan kita males untuk membaca ayat-ayat Allah tuh males. Kalau kita membaca surat Yasin, jangan dibilang harus segini, ya memang segitu jumlahnya yang diajarkan oleh ulama. Kan disebut bikadiril qadi tuktasabul ma'ali, pamantulaba ula sahrul layali. Bagaimana tingkat kecapean orang, ya begitulah yang didapat. Apalagi ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak kita membaca ayat-ayat Allah, insya Allah kita semakin dekat kepada Allah. Jangan ditawar-tawar. Biasanya kita sih begini ya orangnya. Pertama pengen cepat, sekali berdoa langsung dapat. Kedua nggak mau banyak-banyak bacanya, kebanyakan nyantainya, maunya begitu. Sebenarnya kita kalau suka berbaring, ya berbaring lah sambil membaca surat Al-Waqiah, kan gak ada masalah. Sambil bersender sambil berbaring, gak ada masalah. Mau membaca sambil duduk boleh, mau membaca salawat sambil berbaring sambil duduk boleh. Jangankan tingkat membaca Quran, kita sholat aja kalau kita nggak mampu, kita boleh duduk, kita boleh tidur, kita boleh berbaring, kita boleh pakai isyarat. Semuanya ada tuntunannya dari para ulama, bukan ngarang-ngarang sendiri. Ngarang-ngarang sendiri mana kita berani. Baca surat Al-Waqiah 40 kali itu memang sudah ada ajaran dari ulama. Mereka udah duluan. Jangan dibilang itu kan ulama yang ngajarin, Nabi gak ngajarin begitu. Siapa bilang Nabi ngajarin begitu? Ulama itu warasatul anbiya. Di dalam Al-Quran disebutkan malahan sungguhnya yang takut dengan Allah cuma para ulama. Maka dari itu kan jangan sampai disebut seperti apa di dalam matan Jubah di Ibnu Husran disebutnya apa? Al-alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ubadil wasan. Jangan seperti itu. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu, wa kuluman siapa saja bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu, ya'malu beramal siapa mal, amaluhu bermula amalnya man itu mardudotun ditolak, la tuqbalu tidak diterima. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya menyampaikan sesuatu itu yang udah saya kerjain dan ada rujukannya, bukan dikarang-karang sendiri. Bagaimana dikarang-karang sendiri? Kita kagak ngerti masalah itu. Kita membaca di dalam beberapa kitab, Afdhalus Sholawat ala Sayyidi Sadat. Kita membaca lagi terutama kitab-kitab hikmah ini, Hajinatul Asror. Itu kita baca kitab itu, kita tahu di dalamnya ulama mengajarkan itu. Makanya kita ikutin begitu. Bukannya kita karang-karang sendiri. Ini maunya kita membaca sholawat sebentar doang. Sholawat Jibril baca 1000 kali, 3 hari udah tercapai ya. Ya susah kalau kayak gitu. Karena pertama kita bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa kan Allahumma anjil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, makanan dari langit. Kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bukan mudah itu. Bukan enak-enak aja sebentar-sebentar kita baca sholat Jibril 1000 kali, 3 hari baca langsung dapat. Bukan seperti itu. Lihat para ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah itu saya baca dalam manaqib beliau itu mandi jenabah 50 kali dalam 1 malam. Bayangin, karena beliau tidur lalu bermimpi, lalu tidur lagi, lalu bermimpi lagi, itu terus menerus itu. Sampai saya baca itu sampai 50 kali semalam. Kita bagaimana coba? Bau beratnya itu kan. Jangan sampai beliau tidak suci. Nah begitulah yang saya baca dalam manakibnya. Namanya juga manakib.
manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, manakib Syekh Muhammad Saman, lah sejarah-sejarah sahabat, sejarah sahabat itu kita baca. Karena apa ya? Karena para sahabat itu, para ulama itu mereka itu ahli waris para nabi, ahli waris Rasulullah. Jadi kita ikutin. Makanya kan kalau dalam istinbat hukum Islam setelah di dalam Al-Quran, lalu hadis Rasulullah yang sahih, ini untuk hukum-hukum berat ya, jinayat, munakahat, hudud, itu kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak disebut dalam Al-Quran, diambil dari sunnah. Karena apa? Salah satu fungsi sunnah adalah litubayyina, untuk menjelaskan. Di dalam Al-Quran disebut contohnya nih, apa disebutnya? Kalimat illa bikuwah disebutkan. Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ala inal kuwata fahuwa romyun. Ketahuilah apa yang dimaksud dalam kalimat kuwah di dalam ayat Quran itu adalah romyun. Apa itu? Senjata. Nah itu beliau menjelaskan, litubayyina, untuk menjelaskan. Salah satu fungsinya tuh sunnah. Nah kalau tidak ada di dalam sunnah, kita mengikuti fatwa ulama. Ya, kita mengikuti ulama, ijtihad ulama. Nah, seperti Imam Syafi'i kita ikutin, Imam Malik bagi yang Imam Maliki, Imam Hanafi, dan juga imam lain. Mungkin kalau Daud Johiri tidak digunakan di sini. Kita Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan 4 itu. Kemudian kalau tidak ada juga dalam itu, yang terkini-kini mungkin tidak ada dalam situ, kita ikuti apa? Ijtima para ulama bersepakat, hasil kajian mereka semuanya. Ya kajian bukan satu kitab doang dibaca, bukan, kajian tuh banyak kitab dibaca. Lalu ulama mengambil istinbat hukum dari situ, itu namanya ijtima ulama. Lah kemudian setelah itu kalau tidak ada juga, itu amal ahli Madinah juga bisa diambil itu. Kalau kita baca dalam buku usul fikih, coba yang ringan-ringan aja, misalnya Mabadiul Awaliyah karangan Abdul Hamid Hakim jilid 2. Nah, itu disebutkan di situ istimbat amal ahli Madinah, amal ahlul Madinah itu bagian dari istimbat hukum juga. Setelah itu baru kebiasaan masyarakat kita, masyarakat Islam di daerah kita. Nah, begitu salah satunya. Begitu juga kita mengambil ajaran-ajaran ulama, misalnya mengamalkan sesuatu amalan. Nah itu kita mengikuti ulama, bukan kita karang-karang sendiri. Saya nggak ngerti kalau karang-karang sendiri. Makanya kalau di dalam kitab disebutkan, misalnya di dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan, siapa yang membaca sholawat munjiat 1000 kali di tengah malam, maka hajatnya akan dikabulkan. Nah itu kita baca, itu kita ikutin yang seperti itu. Karena membaca sholawat biar bagaimanapun juga itu bagian daripada jikir. Karena yang namanya jikir itu tatmainnul qulub. Lah kita jikirnya malas banget baca jikir itu, malas, ogah-ogahan. Maunya baca sholawat Jibril aja yang ringan, sallallahu alaihi Muhammad, maunya bacanya 1000 kali kagak nyampe 1 jam. Maunya itu aja, dan 3 hari, dan setelah itu dapat pertolongan. Ya, susah juga kalau kayak gitu. Banyak pengalaman saya pribadi ya, saya mengamalkan surat Yasin itu bukan sebentar, ratusan kali saya baca, 168 kali kalau nggak salah saya hitung, atau 165 kali sekitar itulah. Itu baru, maka dari itu membaca surat Al-Waqiah itu dalam jangka yang lama dijadiin jikiran. Jikiran itu kan bukan kita ada maunya aja, ketika ada maunya kita minta pertolongan Allah lalu kita maksa-maksain begitu kan, bukan seperti itu, tapi dijadikan jikiran, jadiin kebiasaan. Biasanya yang udah saya amalkan, yang udah yang pernah saya amalkan, makanya saya kan nggak lalu saya baca dalam kitab lalu saya sampaikan, itu kan seperti itu. Saya amalin dulu, seperti dulu ketika saya membaca surat Al-Waqiah itu saya amalkan dulu dari masih muda, itu saya amalkan dari masih anak-anak baru lulus SD. Masuk pesantren lu diamalkan surat Al-Waqiah terus menerus itu, walaupun ada jeda saya tidak mengamalkan. Kapan itu? Ketika saya kuliah umum itu saya nggak mengamalkan itu, tapi setelah saya di akhir-akhir kuliah agama itu jurusan tafsir, saya merasakan ini luar biasa pentingnya membaca surat Al-Waqiah, dan hikmahnya saya amalkan lagi. Dan di akhir-akhir masa kuliah ketika kesulitan, alhamdulillah itu semuanya ada kemudahan jalannya. Makanya saya sampaikan di sini, bukan cerita ngarang-ngarang. Bukan cerita ngarang-ngarang, takutnya begini, khawatirnya begini. Takutnya disebut oleh Rasulullah sebagai man kajaba alayya falyatabawa maq'adahu minanar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Nah itu hadis itu saya dapat di mana tuh? Nah ketika saya belajar ulumul hadis itu saya baca. Hadis itu saya baca ketika belajar ulumul hadis. Nah itulah makanya kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan, bukan mengarang-arang cerita. Barakallahu fikum kakak, terima kasih udah menyampaikan testimoninya. Beliau menjadikan surat Al-Waqiah sebagai jikiran. Itu saya mendapat
Jikiran surat Al-Waqiah diperintahkan sekurang-kurangnya udah 3 orang, 4 orang, belum lagi yang istilahnya kalau hadis itu mutawatir, apa itu periwayatnya banyak. Waktu saya pesantren itu banyak banget yang ngajarin itu, guru-guru saya ngajarin rata-rata ngajarin itu. Pertama saya diajarkan oleh abang saya untuk membaca surat Al-Waqiah terus dia dapat dari gurunya di pesantren. Saya waktu itu belum pesantren, masih kecil. Lalu kedua saya mendengar dari para guru-guru saya sendiri. Lalu ketiga saya mendengar dari bapak kita, saudara kita di Medan, beliau yang diijazahkan, tapi saya mendengar dari beliau. Bapak itu saya silau dunia di Dolok, Sumatera Utara, menyarankan untuk membaca surat Al-Waqiah. Lah sebelumnya saya mendengar dari bapak saya sendiri ketika beliau datang kepada Syekh kepada Kiai, Abah bertanya, Abah mengajarkan untuk membaca surat Al-Waqiah. Nah itulah udah banyak banget yang menyarankan seperti itu, makanya saya amalin sendiri. Dan juga ada beberapa yang lain yang jalurnya banyak gitu, meriwayatkannya banyak, itu yang saya dengar untuk membaca surat Al-Waqiah. Belum lagi yang biasa didengungkan oleh Yusuf Mansur dulu kan. Nah itu namanya orang kaul qadim, kaul jadid kan tetap ada. Seperti Imam Syafi'i kan kaul qadim seperti membaca domir solawat ketika khutbah Jumat. Itu menurut Imam Syafi'i kaul qadimnya tidak masalah, tapi beliau mengeluarkan kaul jadid mengatakan bahwa itu tidak sah, harus dibaca jelas-jelas Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu harus dibaca, bukan Allahumma sholli alaih. Nah tidak seperti itu. Itulah kaul qadimnya. Sedangkan kaul jadidnya mengatakan harus dibaca jelas-jelas Allahumma sholli, bersalawat kepada Nabi Muhammad, bukan ada domir Muhammad, Allahumma sholli alaih. Nah, tidak begitu. Itulah yang namanya kaul qadim dan kaul jadid seperti itu. Makanya dari itu terima kasih kakak udah menyampaikan kita jadiin membaca surat Al-Waqiah itu sebagai wiridan tiap hari. Namanya wiridan ya dibaca tiap hari gitu kan. Waktu saya di pesantren itu tiap hari memang nggak ada itu, biar kata aja besok kita mau tur kemana-mana. Ini kan pesantren mau tur banyak itu, orang ribuan santri, orang mobilnya aja sampai ratusan, bisnya aja sampai ratusan. Itu tetap aja malamnya membaca, sebelum maghrib itu membaca surat Al-Waqiah. Mau ada peristiwa apapun di pesantren tetap aja membaca surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulku. Itu dijadiin jikiran, itu udah jikiran namanya. Begitu, bukan kita ada perlu aja sama Allah jadi kita memaksa-maksa membaca. Ya payah juga kalau kayak gitu. Kita menjadikan jikiran, jadiin amalan. Rata-rata orang yang berkisah sama saya mengamalkan surat Al-Waqiah, alhamdulillah keberkahan selalu ada. Nah orang yang seperti itulah rezekinya selalu datang. Makanya siapa yang sedang mengamalkan surat Al-Waqiah saat ini belum kelihatan maunahnya itu, pertolongannya itu lanjutkan terus. Saya juga begitu dulu. Waktu itu saya kan mau berangkat ke Jakarta dari Sumatera ini, nggak punya duit sama sekali. Ketika saya dapat uang 780.000 pada tahun itu, saya berangkat, rupanya udah 600 bayarnya. Waktu saya kuliah perasaan saya baru 250 ya. Tahun berapa? Tahun 1997 ya, 1997 itu masih 250 yang AC. Yang pesawat aja baru 500 waktu itu. 550 waktu itu. Ya sekarang udah tahun berapa? Waktu itu saya pergi terakhir tahun 2009 lah. Tahun 2009 saya pergi waktu itu. Ya udah jauh jaraknya, udah wajar. Nah ketika itu saya udah mengamalkan surat Al-Waqiah sebelumnya, udah jalan lebih dari sebulan terus menerus. Saya usahakan untuk membaca terus. Alhamdulillah waktu di mobil juga saya baca, dan berkah dan karomah dari surat Al-Waqiah yang selalu dijadikan jikiran, Allah memberikan pertolongan, kemudahan. Nah, seperti itulah berpegang pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, yang biasa saya bilang, tidak saya ulang lagi di sini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan malas-malas untuk Buya Ar-Raji bilang gini, Angku, kenapa Angku tidak bekerja? Ya saya kan tasawuf. Tasawuf udah jikirnya males, kerjanya juga males. Itu beliau berkata seperti itu. Saya senyum-senyum aja ketika mendengar beliau berkata begitu, karena kebanyakan kita begitu, bacanya sedikit, maunya cepat dan maunya gampang. Ya saya begitu. Biqadril kadi tuktasabul ma'ali pamantulaba ula sahrul layali. Dengan bagaimana tingkat kecapaian kita, begitulah tingkat pemberian yang didapat. Gitu saya baca di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Buka lagi kitabnya, dilihat lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.